Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selamat datang di ruang webinar ini bersama saya Reni Wahyuni selaku moderator yang akan mendampingi narasumber. Adapun narasumber pertama yaitu Muhammad Irwan Ramli dan narasumber kedua Nur Mukarrama M. Dan adapun tema yang dibahas yaitu isu pendidikan setiap pemilu. Baiklah, saya akan membacakan sisi narasumber pertama, yaitu Muhammad Irwan Ramli, biasanya dipanggil Irwan. Tempat tanggal lahir di Sungguh Minasa tanggal 23 Desember tahun 2000, asal Makassar. Dan riwayat pendidikannya yaitu SD Infles Pacunangan, SMP Negeri 3 Sungguh Minasa, SMA Negeri 1 Goa. Dan saat ini masih kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Irwan Ramli untuk memaparkan materinya. Ada Ji muncul. Ya, ada. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada hari ini kita akan membahas mengenai isu pendidikan yang ada di setiap pemilu. Izinkan saya Muhammad Irwan Ramli selaku narasumber pro dalam kegiatan webinar kali ini membahas mengenai apa-apa saja yang mendukung untuk adanya isu pendidikan ini di setiap pemilu. Bisa dilanjut, next. Nah, yang pertama, kalau berbicara mengenai politik, pasti ada yang namanya kampanye. Nah, menurut Budiarjo tahun 2000, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam sebuah sistem kekuasaan atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik dan menjalankan tujuan-tujuan tersebut. Pada setiap masa diseminasi visi dan misi setiap partai politik yang dilakukan melalui pesta demokrasi, kampanye ini menjadi salah satu media efektif penggalangan dukungan masyarakat terhadap partai politik atau parpol. Nah, politik tanpa kampanye dapat dipastikan tidak mungkin, karena bagi partai dan tokoh politiknya, kampanye merupakan transisi ritual periodis untuk memperkenalkan janji-janji kepada masyarakat. Beragam isu strategis ditawarkan sebagai komoditas utama para partai politik untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Nah, isu-isu populer ini menjadi objek utama yang kita biasa sebut itu jualannya politik setiap partai dalam menarik dukungan-dukungan publik atau masyarakat. Nah, salah satu isu strategis yang kita bahas sekarang ini yakni menghimpun simpati rakyat, yaitu terkait dengan pendidikan. Isu pendidikan dinilai penting karena merupakan salah satu hak dasar manusia dan merupakan indikator kunci perkembangan suatu bangsa. Yang saya baca, sebuah kajian mencatat bahwa pendidikan menjadi salah satu isu menarik dalam setiap kampanye politik selain isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan, kemiskinan, kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, isu gender, serta masalah birokrasi. Next. Nah, selanjutnya pendidikan dan politik. Pendidikan yang pertama, pendidikan sebagai kebutuhan hidup. Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung sepanjang hayat dan merupakan hasil dari interaksi individu ini.
Nah, mengapa pendidikan ini merupakan kebutuhan manusia dan berperan penting dalam pembentukan karakter manusia? Karena proses untuk mencapai kesejahteraan hidup serta menentukan masa depan kehidupan manusia. Nah, kehidupan setiap manusia berjalan dengan tantangan, hambatan, dan kemajuannya yang menyebabkan munculnya keberhasilan atau kegagalan dalam hidup. Pendidikan berperan sebagai kebutuhan hidup yang bertujuan agar pendidikan setiap manusia dapat melalui proses kehidupan dan melakukan pembaruan dalam hidupnya. Nah, berangkat dari dasar-dasar inilah beragam isu terkait pendidikan seperti akses pendidikan, medianya, fasilitasnya, dan pemerataan layanan pendidikan menjadi pusat perhatian masyarakat akan pembaharuan kebijakan di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya membahas mengenai kebijakannya dalam dunia pendidikan. Nah, berbicara mengenai kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pelaksanaannya di bidang pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum dan aturan terkait dengan pendidikan dan proses pencapaian terhadap tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pelaksanaannya di bidang pendidikan berkenaan dengan hukum. Dalam penafsiran yang tidak jauh berbeda, kebijakan pendidikan dijelaskan sebagai kebijakan yang bersifat publik dan mengatur aturan berkaitan dengan penyerapan sumber pendidikan, alokasinya, dan distribusinya. Serta ada juga yang namanya pengaturan perilaku dalam pendidikan. Okay, next. Selanjutnya, isu pendidikan dalam politik. Nah, yang akan kita bahas oleh narasumber pro dan kontra juga nanti. Yang pertama mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis, peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan terakhir peningkatan anggaran. Nah, ini yang sering ditawarkan atau dijual oleh para kepala-kepala daerah atau kepala negara dalam melakukan kampanye di kalau mendekati isu-isu politik. Nah, isu-isu pendidikan ini ditawarkan partai politik beragam klasifikasinya. Isu pendidikan yang paling lazim diangkat dan dituangkan dalam visi misi partai politik beserta pemilu menunjukkan bahwa pendidikan dinilai sebagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan setiap orang. Diharapkan setiap orang dan kemudahan aksesnya terhadap pendidikan adalah sebuah kewajiban. Lanjut. Nah, simpulan argumen saya, beberapa hal yang dapat saya rekomendasikan untuk para calon kepala daerah atau kepala negara agar isu pendidikan ini tetap ada di dalam dunia politik. Yang pertama, pendidikan jangan hanya dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan masyarakat akan partai politik atau calon tertentu. Nah, isu pendidikan harus termanifestasi dalam program kerja partai dalam kegiatan yang memiliki asas kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, simpulan yang kedua, memasyarakatkan pendidikan politik bagi masyarakat di segala tingkatan dan usia. Maksudnya di sini bukan dalam bentuk politik praktis, namun politik yang mendidik dan mengakar agar nilai-nilai demokrasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses politik dipahami secara penuh, menyeluruh, dan disadari oleh setiap masyarakat. Slide terakhir. Oke, saya kutip dari kutipan Yusuf Kala, tidak ada suatu negara maju tanpa pendidikan yang keras. Sekian dari saya, Muhammad Irawan Ramli, selaku narasumber pro dalam webinar ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Itulah materi yang dibahas oleh narasumber pertama. Baiklah, selanjutnya ke narasumber kedua. Saya akan membacakan CV-nya, yaitu atas nama Nur Mukarrama, biasa dipanggil Lala, tempat tanggal lahir Polewali, 9 Oktober 1999, asal Polewali Mandar. Riwayat pendidikan yaitu SD 007 Cidodadi, SMP 1 Wonomulyo, SMA 1 Wonomulyo. Dan saat ini masih kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya persilahkan kepada Saudari Nur Mukarrama untuk memaparkan materinya. Bukan yang ini, moderator. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan baik, saya sapa dulu teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di acara webinar hari ini. Nah, sesuai dengan topik yang dijelaskan tadi oleh moderator, bahwa kita akan membahas mengenai isu-isu pendidikan di setiap pemilu. Saya Nur Mukarrama sebagai narasumber kontra. Ketika mendengar kata pemilu, ini sekarang lagi booming-boomingnya, karena pemilu katanya akan ditunda di tahun 2024 nanti, yang dilaksanakan secara serentak. Tentunya ini menimbulkan banyak pro dan kontra bagi masyarakat di Indonesia. Oke, next slide. Sebelum kita masuk mengenai apa saja sih isu-isu pendidikan di setiap pemilu, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan dan apa itu pemilu. Meskipun tadi sudah dijelaskan sedikit oleh narasumber yang pertama, saya ingin menjelaskan lebih detail lagi. Nah, pendidikan adalah sesuatu yang sudah kita lalui sejak lahir, karena pendidikan itu mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan di sekolah, dan bahkan pendidikan di masyarakat. Pendidikan sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan, karena pendidikan merupakan bagian dasar dari kebutuhan manusia. Dengan pendidikan, kita akan mengetahui sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi, dengan pendidikan kita akan mengetahui banyak tentang kita akan mengetahui banyak pengetahuan. Oke, nah kita beralih ke pemilu atau biasa disebut dengan pemilihan umum. Ini dianggap merupakan tahapan awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Sampai sekarang, pemilu ini dianggap sebagai suatu peristiwa penting. Hal ini karena pemilu merupakan karena dalam pelaksanaan pemilu itu melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Dalam ajang pemilihan umum dikenal tahapan yaitu kampanye. Seperti yang disebutkan tadi oleh narasumber pertama, kampanye ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh paslon, baik itu presiden, gubernur, bupati, ataupun yang lainnya, ini untuk memaparkan visi, misi, serta janji-janji mereka. Oke, next slide. Nah, inilah dia beberapa isu-isu pendidikan di setiap pemilu. Isu pendidikan yang ditawarkan ini beragam klasifikasinya, namun isu pendidikan yang diangkat itu hampir sama. Mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis,
pemerataan pendidikan, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dan serta peningkatan anggaran. Oke, next. Nah, sebagai narasumber kontra, menurut saya isu-isu pendidikan itu sebenarnya tidak hanya muncul di setiap pemilu saja, tetapi ini sudah menjadi problematika di Indonesia. Seperti halnya pendidikan gratis. Masyarakat Indonesia banyak tidak mendapatkan pendidikan dikarenakan mahalnya biaya pendidikan. Selain itu, pemerataan pendidikan. Nah, pemerataan pendidikan ini, pendidikan jelas belum merata, dikarenakan di daerah pelosok sana masih banyak teman-teman kita atau adik-adik kita yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena susahnya akses untuk menuju ke daerahnya. Jadi, menurut saya, jadi isu pendidikan di setiap pemilu itu tidak selalu ada, karena banyak kok pasangan paslon, baik itu gubernur, bupati, ataupun presiden, yang tidak memasukkan perihal pendidikan di dalam visi dan misinya. Mereka lebih fokus ke hal seperti mereka lebih fokus seperti ke penyediaan kesehatan gratis, subsidi BBM, sembako murah, dan lain sebagainya. Nah, jika dalam pemilu banyak dikaitkan dengan pendidikan, itu menurut saya bukan hal yang efektif. Karena menurut saya itu hanyalah sebuah janji-janji mengenai pendidikan. Nah, itu yang digunakan para paslon untuk menarik para masyarakat agar dapat memilihnya. Tetapi ketika naik, mereka tidak memperdulikan lagi janji-janji yang mereka telah buat sebelumnya. Itulah mungkin yang sempat saya sampaikan sebagai narasumber kontra. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari narasumber kita yang hebat-hebat ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sudah mengerti, moderator. Baiklah, jika tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan. Di mana kesimpulan saya itu pendidikan sangat penting bagi umat manusia, di mana pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan membimbing, pengajaran, dan melatih bagi perannya di masa yang akan datang. Dan pemilu biasanya juga disebut dengan pemilihan umum, yang merupakan suatu proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Dan daya tarik isu pendidikan dalam pemilu disebabkan karena pendidikan dinilai sebagai salah satu bagian penting dari kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari proses menuju peningkatan kesejahteraan hidup. Dan itulah kesimpulan saya. Baiklah, itu hasil webinar pada hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber serta teman-teman yang hadir pada webinar ini. Baik, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.